Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. Kita mengucap syukur buat pagi yang indah ini. Kasih setia Tuhan berkati kita semua sehingga kita dapat beribadah bersama-sama. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kita mau sembah Dia, kita mau agungkan Dia. Hanya Dia, Allah yang layak disembah dan diagungkan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segala hidupku agar indah bagimu. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segala hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segala hidupku agar indah bagimu. Agar indah bagimu. Agar indah bagimu.
segala puji dan hormat kami naikkan ke hadapan-Mu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang maha besar dan maha kuasa, yang kami agungkan, kami tinggikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, atas segala kasih setia dan pemeliharaan Tuhan, pertolongan kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas segala berkat Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan atas hidup kami. Pagi hari Tuhan kami serahkan ibadah pagi dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Engkau yang memimpin, Engkau yang menyertai, bahkan Engkau yang berotot sepenuhnya memimpin jalannya ibadah ini Tuhan. Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu yang melayani, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang ada bersama-sama dengan kami secara online ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bersuka cita bersama-sama. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Mari kita bersama bersuka cita, bersorak-sorai. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati bait-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa memberkati hidup kita. Pada pagi hari ini, mari kita mempersiapkan persembahan kita pada Tuhan. Mari kita beri yang terbaik dengan ketulusan hati kita. Kita percaya kasih Tuhan akan senantiasa memelihara hidup kita. Kubawa kepadamu Tuhan persembahanku ini.
menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Saya persilakan Mas Tito untuk berdoa persembahan. Mari Bapak Ibu Saudara kita serahkan persembahan ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa atas setiap apa yang boleh kami berikan kepada Engkau Bapa. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, Engkau berkati Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini dan untuk memberkati setiap umat-umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan ini di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu, ya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Mari kita mau persiapkan hati kita untuk mendengar firman Allah. Kita percaya firman Allah akan menjadi pelita dalam kehidupan kita. Dia akan senantiasa menuntun langkah hidup kita. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku ini. Hanya karena Yesus, firman Allah yang hidup, yang akan senantiasa memberikan kekuatan atas hidup kita. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Yesus yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ya Tuhan Yesus, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Yesus yang di samping, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan
Salam, selamat pagi Bapak Ibu seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah kita memuji menyembah Tuhan, mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkatnya di dalam Yesus Kristus turun kepada seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Pagi hari ini Tuhan, Kau memberikan kepada setiap kami kekuatan, hikmat, kesehatan, perlindungan, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah, memuji menyembah, juga kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang menjamah, mengurapi dan memberkati seluruh jemaat-Mu di rumah masing-masing. Kami percaya dan yakin kuasa-Mu tercurah atas setiap mereka, sehingga kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini boleh kami terima dengan segenap hati dan penuh sukacita, dan itu semuanya boleh mengajar, mendidik, menguatkan, dan meneguhkan kehidupan kami. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menaburkan kebenaran firman-Mu, hamba menyadari penuh dengan keterbatasan. Hamba serahkan pribadi hamba dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang mengurapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, beri hikmat, akal, budi, pencerahan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan sungguh-sungguh mengalir dari hikmat yang datangnya dari Engkau, ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa buat setiap kuasa gelap, penghulu roh di udara yang mengganggu, kami ikat, patahkan kuasanya. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang berotoritas bekerja di tengah-tengah pelayanan kami, juga di tengah-tengah setiap jemaat-Mu. Dengan penuh ucapan syukur, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi salam Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, seluruh jemaat Gereja Baptis Telogomulyo. Kita mengucap syukur kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah meskipun masih dilaksanakan secara online, dan doa saya dari gereja Bapak Ibu senantiasa diberikan kekuatan, perlindungan, kesehatan, juga berkat-berkat Tuhan yang mengalir melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Mengucap syukur untuk Bapak Ibu yang mungkin beberapa waktu mengalami kelemahan, sakit, Tuhan sudah pulihkan. Dan Bapak Ibu yang masih sekarang bergumul, seluruh jemaat yang masih dalam keadaan lemah secara tubuh jasmani, jangan berkecil hati, kita terus berdoa, kita terus bersehati. Kiranya pertolongan dan jamahan Tuhan Yesus yang tercurah di dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya, sehingga Bapak Ibu diberikan kekuatan, damai sejahtera, dan boleh mengalami pemulihan oleh karena kuasanya yang menjamah Bapak Ibu semuanya. Baik, pada pagi hari ini mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Mari Bapak Ibu di rumah masing-masing kita membuka Alkitab kita siapkan dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Saya ingin membacakan buat Bapak Ibu semuanya. Begini bunyi firman Tuhan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia
yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini judul firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya adalah mengalahkan ketakutan. Saudara, kalau berbicara ketakutan, itu adalah sesuatu yang manusiawi di dalam kehidupan kita. Siapa orang yang tidak pernah takut? Setiap kita pasti pernah yang namanya mengalami ketakutan di dalam kehidupan kita. Ketika kita diperhadapkan pada situasi yang genting, situasi yang krisis, secara manusiawi, secara naluri, maka kita akan merespon. Dan salah satu respon yang mungkin akan muncul dalam kehidupan kita adalah ketakutan. Jadi itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang manusiawi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama, meskipun di dalam kehidupan kita pernah atau kita mengalami yang namanya ketakutan, tetapi kita jangan sampai dikalahkan oleh ketakutan itu, tetapi kita bisa mengalahkan yang namanya ketakutan, dan kita boleh keluar sebagai pemenang. Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara tentang surat 1 Petrus ini secara umum, ini ditujukan kepada orang-orang percaya. Kalau kita lihat di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama, di sini dikatakan dari Petrus, ya, dari seorang Rasul Petrus, ya, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang pada waktu itu kalau kita memperhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan, ketika para murid-murid Tuhan Yesus di zamannya Tuhan Yesus, tantangan itu datang dari orang-orang Yahudi. Tetapi ketika zamannya para rasul, termasuk Rasul Petrus, ketika setelah peristiwa Pentakosta, mereka kemudian tersebar, mereka memberitakan Injil, dan mereka berhadapan dengan pemerintahan Roma, yang pada waktu itu yang kita mungkin kenal adalah Kaisar Nero. Bahkan Kaisar Nero itu membuat satu intrik bagaimana dia membakar kota Roma, dan akhirnya orang-orang Kristen yang dijadikan alibi yang membakar, atau dijadikan alasan bahwa orang-orang Kristen lah yang membakar kota Roma, sehingga orang-orang Kristen dianiaya begitu luar biasa. Mereka mengalami penganiayaan, mereka mengalami penderitaan,
dan bukan hanya berbicara Bapak Ibu Saudara tentang ketakutan, kekhawatiran tentang kehidupan sehari-hari, tetapi mereka harus berhadapan dengan situasi yang begitu luar biasa berat, sehingga nyawa adalah taruhannya. Di dalam situasi yang demikian, khususnya di dalam pasal yang kelima, bagaimana Rasul Petrus memberikan secara khusus kepada para penatua atau orang-orang yang pada waktu itu melayani, supaya mereka tetap teguh, mereka tetap kuat di dalam penderitaan, di dalam aniaya, di dalam kesulitan yang terjadi dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh dikuatkan dan diteguhkan. Di saat-saat sekarang, di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, mungkin apa yang kita alami tidak seberat apa yang dialami oleh para penatua, atau ketika surat ini kemudian ditulis oleh Rasul Petrus yang ditujukan kepada para penatua atau orang-orang yang melayani jemaat-jemaat, orang-orang yang bertanggung jawab melayani orang-orang percaya. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini sangat relevan di dalam kehidupan kita. Bagaimana ketika kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi tantangan hidup, mungkin di dalam kehidupan kita respon yang terjadi bagaimana kita takut, kita gentar, kita khawatir. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita bisa mengalahkan rasa takut, khawatir, cemas yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa bertahan dan tetap di dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Nah, pagi hari ini saya ingin membagikan 3 poin penting dari pengajaran firman Tuhan, bagaimana resep atau bagaimana cara kita bisa mengalahkan yang namanya ketakutan ketika kita menghadapi situasi kondisi yang sulit di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, di dalam ayatnya yang ke-6 dari 1 Petrus pasal 5, di sini firman Tuhan mengatakan demikian, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kunci yang pertama untuk mengalahkan ketakutan di dalam kehidupan kita adalah kita ini harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, kehidupan manusia, sifat dasar manusia adalah hidup di dalam kesombongan, mengandalkan diri sendiri, merasa bahwa dirinya itu kuat, PD-nya luar biasa. Ya, sebenarnya kalau percaya diri itu sesuatu yang positif Bapak Ibu Saudara, tetapi kalau percaya diri terlalu kebablasan itu bisa merugikan diri sendiri. Kalau beberapa hari ini saya melihat satu parodi, ya, ada satu fighter atau seorang atlet MMA dari Indonesia, ya, namanya Theodorus Ginting. Dia seorang juara MMA, biasanya ditayangkan di stasiun televisi. Tiba-tiba ketika saya membuka di YouTube itu ada satu parodi. Kenapa dia diperhadapkan dengan seorang tokoh agama? Setelah saya lihat, Bapak Ibu Saudara, saya terpingkal-pingkal. Karena apa? Saya melihat bagaimana dia pongah, bagaimana dia sombong, bagaimana dia tinggi hati ketika dia berlaga di oktagon, ya, berlaga di arena, memandang rendah lawannya. Ya, memang lawannya itu namanya Willy Patilima. Saya searching itu ternyata dari Sulawesi Utara, dari satu desa kecil, dari kota kecil, Bapak Ibu Saudara, dari seorang yang sangat minus. Kalau saya lihat juga dia sering berjualan, membantu ibunya di pasar, dan waktu audisi itu hampir saja dia tidak lolos, ya, sangat tidak diperhitungkan. Ya, dia di dalam mungkin pasar taruhan itu underdog, tidak ada apa-apanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika dia bertanding, bagaimana sifat rendah hatinya itu bisa mengalahkan yang namanya kecongkakan.
ya, seorang juara yang memandang rendah dengan mengata-ngatai ketika bertanding, kemudian dengan gestur yang mengejek, mengolok-olok, merendahkan. Tetapi di satu titik kemudian ketika dia terkena pukulan yang keras dan telak, dia kemudian terhuyung-huyung dan kemudian akhirnya dia mengalami kekalahan. Itu akibat dari apa? Akibat dari sebuah kesombongan. Berbicara tentang merendahkan diri, Bapak Ibu Saudara, berarti kita mau menanggalkan segala kesombongan. Kita menyadari kelemahan kita, kekurangan kita, dan kita mengakui peranan Allah, otoritas, kuasa Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita, yang memampukan, yang menyanggupkan, yang membuat kita kemudian tetap berdiri kokoh, berdiri teguh. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan, di sini dikatakan bukan hanya merendahkan diri, tetapi juga kemudian firman Allah mengatakan merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kata tangan Tuhan itu erat hubungannya dengan otoritas, dengan kuasa Allah yang Tuhan kerjakan ketika Allah membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bagaimana dengan kekuatannya, bagaimana dengan kuasanya, orang-orang Israel yang tidak mengenal peperangan, orang-orang Israel yang begitu lama menjadi budak, kemudian harus melawan bangsa Mesir yang penuh dengan kekuatan bersenjata, yang penuh dengan kekuatan yang begitu luar biasa. Tetapi karena kuasa Allah, karena otoritas Allah, karena tangan Allah yang menuntun, tangan Allah yang memimpin, akhirnya orang-orang Israel bisa lepas, bisa keluar dari perbudakan tanah Mesir. Bahkan kalau kita melihat Firaun, seluruh pasukannya bisa ditenggelamkan ketika menyeberangi Laut Teberau. Bapak Ibu Saudara, jadi kalau berbicara kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, berarti kita mengakui, kita menyadari bahwa ketika kita merendahkan diri, mengakui kekurangan, mengakui keterbatasan, disitulah kuasa Tuhan, disitulah otoritas Allah yang berkarya, bekerja, memampukan, menguatkan kehidupan kita, sehingga kita beroleh kekuatan dan pada akhirnya kita bisa mengalahkan kekhawatiran, ketakutan yang mengintimidasi yang ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mau merendahkan diri, jangan congkak, jangan sombong, jangan tinggi hati, karena kecongkakan, tinggi hati, kesombongan adalah awal sebuah kehancuran, awal sebuah kekalahan. Tetapi kalau kita mau rendah hati, merendahkan diri, kita mempersilahkan supaya otoritas, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan menaungi kita, memberikan kita kekuatan untuk kita boleh mengalahkan segala ketakutan dan kekhawatiran, sehingga Bapak Ibu kita semuanya, seluruh jemaat, meskipun sekarang musim pandemi, kesulitan di sana sini, Bapak Ibu Saudara, kita mau menyerahkan, kita mau melepaskan, dan kita mau rendah hati, sungguh-sungguh rendah hati di hadapan Tuhan, melepaskan segala kesombongan, keakuan kita, sehingga kuasa Tuhan sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan saya, kehidupan Bapak Ibu semuanya. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, mari kita memperhatikan ayatnya yang ke-7. Di sini firman Tuhan mengatakan demikian,
serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Nyanya besar. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu Saudara, ketika jemaat-jemaat yang ada di Pontus, Kapadokia, jemaat-jemaat di Asia Kecil mengalami bukan hanya kesulitan secara ekonomi, kesulitan secara kehidupan sehari-hari, tetapi relasi dengan Tuhan juga dihambat, bahkan nyawa mereka terancam. Nasihat dari Rasul Petrus adalah apa? Rasul Petrus tahu, menyadari betul bahwa mereka kemudian hidup dalam ketakutan. Mereka diliputi oleh kekhawatiran. Tetapi kemudian penghiburan yang datang dari seorang Rasul Petrus adalah serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Di dalam bahasa asli itu artinya lepaskanlah. Kita ini melepaskan segala kekhawatiran, menyerahkan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Karena Yesuslah yang berotoritas, Yesuslah yang bekerja, Yesuslah yang memelihara kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, apakah di saat-saat sekarang kita tidak khawatir? Tentu saya menyadari. Mungkin kita khawatir untuk hari besok, kita khawatir apa yang kemudian menjadi cita-cita masa depan kita. Mungkin sekarang apa yang sudah kita susun, kita rencanakan, kita persiapkan, tiba-tiba semuanya gagal, semuanya kelihatan suram. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat satu kenyataan, itu kita akan diliputi oleh yang namanya ketakutan dan kekhawatiran. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan, serahkanlah, lepaskanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Tuhan Yesus yang memelihara kehidupan kita. Di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6, itu juga dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri mengenai kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan lihat bersama-sama. Injil Matius pasalnya yang ke-6. Di sini dikatakan demikian ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang ini berbicara tentang makan, minum, pakai, kebutuhan dasar hidup manusia. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak perlu khawatir apa yang akan kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Yang menjadi penting adalah bagaimana kita ini memiliki sikap hati, sikap hidup yang sungguh-sungguh mau mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita kemudian berpangku tangan, tidak. Tetapi Allah juga menghendaki bagaimana sebagai orang-orang percaya kita ini melakukan bagian kita. Ketika kita bekerja, ketika kita mencari nafkah, maka kita bisa bekerja dengan baik, bekerja dengan penuh tanggung jawab, bekerja dengan jujur, bekerja dengan segenap hati. Kita memiliki usaha juga, kita mengusahakan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kemudian kalau sekarang musim pandemi sulit untuk kita bekerja, Tuhan akan memberikan hikmat Bapak Ibu Saudara, sehingga
Tuhan bisa menuntun kita sehingga kita bisa menemukan bagaimana kita boleh memperoleh berkat-berkat yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Yang terpenting adalah carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mencari kerajaan Allah berarti tidak berdiam diri, tetapi bagaimana dengan kerinduan, dengan hati yang sungguh-sungguh kita mau mencari Allah di dalam kehidupan kita. Kita mau hidup di dalam Dia, mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan dari situ Bapak Ibu Saudara, kita juga percaya bahwa Allah senantiasa memperhatikan, Allah senantiasa memelihara kehidupan Bapak Ibu Saudara, kita semuanya orang-orang yang hidup mengasihi Tuhan. 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketujuh tadi, bahwa kita harus menyerahkan segala kekhawatiran, ketakutan kita kepada Tuhan Yesus. Ia yang memelihara, Ia yang senantiasa menyertai kehidupan Bapak Ibu semuanya, membawa kehidupan kita, tidak membiarkan, tetapi kita percaya bahwa pemeliharaan kasih Tuhan sungguh-sungguh boleh nyata di dalam kehidupan kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Kemudian yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengalahkan yang namanya ketakutan? Di sini di dalam ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9 dikatakan demikian, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia, lawanlah iblis itu dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa melawan ketakutan? Iblis itu mengintimidasi melalui masalah, persoalan, kesulitan, kemudian kita mengalami ketakutan, mengalami kecemasan, kita mengalami kekhawatiran. Kalau kita berlarut-larut di dalam situasi yang demikian, maka iblis akan semakin mengintimidasi kehidupan kita. Maka di sini kita harus sadar dan berjaga-jaga serta melawan iblis dengan iman yang teguh. Sadar artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kita tidak mabuk oleh keinginan-keinginan dunia yang menjerumuskan, yang membawa kepada dosa, tetapi kita bersiap diri, kita memiliki keteguhan hati, senantiasa sadar dan senantiasa berjaga-jaga. Kata berjaga-jaga berarti ya ada korelasinya dengan sadar, berarti siap siaga, tidak tidur secara rohani. Karena apa? Iblis akan mencari titik lemah atau ketika kita lengah. Saya sering memperhatikan di tayangan baik di televisi maupun di YouTube, di National Geographic itu di dunia binatang ya, seekor singa atau seekor hewan predator ketika ingin memangsa lawannya yang lebih kuat, maka hal yang dilakukan adalah bagaimana dia kemudian mengawasi atau dia memperhatikan, ya Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Kalau di sini dikatakan iblis itu, lawan musuh iblis itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum. Dia itu kemudian mengintai kapan kita lengah. Dan biasanya kalau singa itu ingin menerkam atau mengincar mangsanya, misalnya banteng atau zebra atau apa, maka dia akan menunggu sampai salah satu lengah dan kemudian memisahkan mereka dari komunitasnya. Karena kalau ada teman-temannya, ya ada gerombolan
zebra atau gerombolan kerbau atau apa, itu pasti yang lain akan melawan, ya, akan membantu. Tetapi ketika kemudian salah satu terpisah dari komunitas, maka dengan mudah kemudian diterkam, ya, kemudian digigit di bagian yang vital, misalnya di leher, dan dengan mudah akan kehabisan oksigen, akan mati, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu kita harus menjaga relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan sesama, relasi kita dalam ibadah, supaya kita tidak terpisah, supaya kita tidak terpisah dari komunitas yang kemudian membuat iman kita menjadi layu, membuat iman kita menjadi turun, membuat hidup kita menjadi lengah. Karena ketika kita lengah, maka dengan mudah iblis akan menyergap, mengintimidasi, bahkan melumpuhkan. Bapak Ibu Saudara, yang sangat penting dalam kehidupan kita, kita harus senantiasa sadar dan kita selalu berjaga-jaga, siap sedia, siaga, tidak lengah, tidak tidur rohani, tetapi kita memiliki iman yang teguh. Iblis hanya bisa dilawan dengan iman yang teguh, iman yang kuat kepada Yesus Kristus. Tidak bisa dengan cara yang lain. Hanya itulah satu-satunya cara bagaimana kita bisa melawan kuasa iblis. Ketika kita memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang kokoh di dalam Yesus Kristus, disitulah kita bisa mengalahkan segala intimidasi, segala kuasa yang ingin membelokkan, menghancurkan, melemahkan iman kita sebagai orang-orang percaya. Masalah persoalan bisa membuat kita takut dan khawatir. Dan kalau kita tidak berhati-hati, Bapak Ibu Saudara, ketika kita larut dalam kekhawatiran, dalam kecemasan, di dalam ketakutan, maka iblis akan kemudian bisa masuk untuk mempengaruhi pikiran kita, sehingga kita meragukan akan kasih Tuhan, meragukan penyertaan Tuhan, meragukan kuasa Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Miliki iman yang teguh, jaga relasi kita, senantiasa bergaul dengan Tuhan melalui firman-Nya yang membuat kita selalu bertumbuh semakin kuat dan teguh di dalam Yesus Kristus. Maka ketika kita sadar, ketika kita berjaga-jaga, dan ketika kita melawan iblis dengan iman yang teguh, kalau kita kemudian sambungkan dengan hal tadi yang pertama dan kedua, Bapak Ibu Saudara, kita merendahkan diri, kita menyerahkan kekhawatiran, maka ayat 10 mengatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ini Bapak Ibu Saudara merupakan satu bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita, yang telah menyelamatkan kita. Dia dengan segala otoritas dan kuasanya bertanggung jawab supaya kita diperlengkapi, diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan di dalam mengalami segala penderitaan dan tantangan hidup, sehingga kita tidak larut dalam kekhawatiran dan ketakutan, dan kita boleh memenangkan satu pertandingan rohani, dan Bapak Ibu Saudara kita semuanya boleh keluar sebagai pemenang. Oleh karena itu, pagi hari ini mari kita bersama-sama akan responi kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang telah kita terima pada pagi hari ini, masalah persoalan jangan membuat kita larut dalam ketakutan, tetapi kita bisa mengalahkan segala ketakutan yang terjadi dalam hidup kita kalau kita sungguh-sungguh merendahkan diri di bawah tangan Tuhan,
otoritas Tuhan, kuasa Tuhan yang kuat di dalam kehidupan kita. Yang kedua, mari kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus yang memelihara kehidupan kita. Yang ketiga, sadar, berjaga-jaga, lawan iblis, lawan setiap intimidasi iblis dengan iman yang teguh, iman yang kuat. Maka Bapak Ibu Saudara tidak akan hanyut, tidak akan kalah oleh ketakutan dan kekhawatiran, tetapi kita beroleh kekuatan dan kemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur pada pagi hari ini atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima, yang boleh memberkati, mengingatkan dan mengajar setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan, tapi hamba percaya kuasa Roh Kudus yang terus berkarya memeteraikan kebenaran firman-Mu di dalam setiap hati kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, setelah kita menerima kebenaran firman Tuhan, sebelum saya menutup di dalam doa berkat, mari kita akan memperhatikan untuk pengumuman dari gereja. Yang pertama, mengundang pemuda dan mahasiswa dalam persekutuan PMBI malam ini jam 18.30 secara online. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan perpanjangan pemberlakuan PPKM, maka gereja masih mengadakan ibadah secara online sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut dari pemerintah daerah. Gereja tetap siap melayani jemaat bagi jemaat yang menghendaki pelayanan untuk hal-hal khusus, dapat menghubungi Bapak Gembala atau asisten pendeta atau para diakon. Mohon seluruh jemaat tetap mematuhi peraturan pemerintah, utamanya mengenai disiplin penerapan protokol kesehatan 5M demi memutus rantai penularan virus COVID-19. Yang ketiga, gereja mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat dalam mengikuti ibadah online di GBI Telogomulyo, baik ibadah minggu maupun ibadah doa dan pujian. Kiranya kita tetap dapat bertumbuh dewasa di dalam iman. Juga terima kasih atas kesetiaan jemaat untuk memberikan persembahan, baik persepuluhan maupun persembahan lainnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Bagi jemaat yang menghendaki nomor kantong persepuluhan, mohon untuk menghubungi sekretaris gereja. Kemudian yang keempat, PAUD dan TK Bintang Kasih masih membuka pendaftaran siswa didik baru. Pendaftaran dapat melalui Ibu Wiwi Sumantri atau Ibu Yohana. Juga mohon kesediaan jemaat untuk memberitahukan keberadaan PAUD dan TK kepada tetangga, kerabat, sehingga dapat lebih banyak lagi anak yang mendaftar bersekolah dan dilayani melalui PAUD maupun TK Bintang Kasih. Kemudian yang kelima, gereja mengajak jemaat untuk tetap tekun melaksanakan doa Daniel. 3 kali sehari kita terus berdoa untuk menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, segenap jemaat Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu semuanya yang akan merayakan ulang tahun di minggu-minggu ini. Yang pertama, Bapak Daniel Andi Sigit Prabowo, kemudian anak Michelle Altea, Bapak Joko Purnomo, Ibu Hana Partini, Bapak Jumalius,
kemudian Bapak Joko Pranowo, Bapak Yonatan Budi Prasetyo, Saudari Helena Gresi, kemudian Ibu Yuli Kuswandani, dan yang terakhir Ibu Priskila Nanin Ikhtiar. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa hidup setia, mengasihi Tuhan, dan menjadi berkat. Untuk kegiatan-kegiatan gereja selama sepekan, Bapak Ibu Saudara, di hari Minggu ini tanggal 25 Juli jam 6:30 ibadah umum secara online. Kemudian jam 8 ada sekolah minggu Indria sampai Madya secara online. Jam 11 ada sekolah minggu Tunas Muda dan Pemuda secara online. Kemudian nanti jam 18.30 ada persekutuan pemuda dan mahasiswa. Hari Selasa ada doa Hana jam 7:30 malam. Hari Rabu saya mengundang Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti bersama-sama ibadah doa dan pujian secara online jam 6 sore Bapak Ibu hari Rabu. Hari Jumat ada doa serentak dari rumah masing-masing. Kita gumuli, kita doakan untuk pandemi supaya cepat berakhir dan pemerintah dapat menanggulanginya. Kemudian hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 jam 17.30 ada PKMB Alfa, jam 19 ada PKMB online. Dan di hari Minggu yang akan datang jadwal kegiatannya sama dengan hari ini, yaitu ibadah umum online jam 6:30, jam 8 sekolah minggu Indria sampai Madya secara online, dan jam 11 sekolah minggu Tunas Muda sampai Pemuda secara online. Bagi Bapak Ibu yang ingin dilayani doa secara khusus atau konseling, Bapak Ibu bisa datang ke kantor gereja, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yosua Nugroho dan saya dari hari Selasa sampai hari Sabtu jam 10 sampai jam 13 atau jam 1 siang, dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Itulah pengumuman-pengumuman dari gereja. Kiranya Bapak Ibu terus bisa mengikuti ibadah dengan setia, dengan tekun, supaya kita tetap teguh dan kuat, tidak hanya di dalam ketakutan dan kekhawatiran, tetapi kita boleh menang di dalam menghadapi berbagai macam situasi, kondisi yang ada di dalam kehidupan kita. Itulah Bapak Ibu Saudara yang perlu kita perhatikan, dan mari kita akan akhiri, kita mau bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini kami mengucap syukur atas segala berkat kasih anugerah-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Kami telah usai dalam ibadah kami, dan kami sudah diberkati dari pujian, dari firman Tuhan khususnya yang telah kami terima. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jadi kekuatan buat kehidupan kami. Di tengah-tengah tantangan hidup yang terjadi, kami tetap kuat, tidak hanyut dalam ketakutan, tetapi kami bisa mengalahkan semuanya bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati umat-Mu, supaya iman mereka semakin bertumbuh dan semakin kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Baptis Telogomulyo, supaya gereja ini terus bertumbuh, berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Umat-Mu ya Tuhan, semakin mengerti, memahami akan kehendak dan rencana-Mu, hidup taat dan setia di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa secara khusus buat Bapak Pendeta Yosua Nugroho. Tuhan, Engkau menjamah, mengurapi, memberkati. Kalau saat ini terganggu kesehatannya, dijamah, dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus.
Engkau yang menjamah dengan kuasa-Mu, sehingga Bapak Pendeta boleh mengalami kesembuhan dan pemulihan. Engkau juga mengurapi, memberkati ya Tuhan karya penggembalaannya di tempat ini, supaya Engkau yang memperlengkapi, mengurapi, menjamah hamba-Mu dengan hikmat, dengan penyertaan, dengan karunia-karunia rohani. Juga Engkau memberikan pencerahan bagi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dipakai secara luar biasa menjadi saluran berkat. Hamba berdoa untuk para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu. Kami menyerahkan juga guru-guru PAUD dan TK, pengurus yayasan, juga para pelayan-pelayan-Mu, secara khusus para pendoa. Tuhan memberkati, mengurapi, supaya roh mereka terus menyala-nyala di dalam Yesus Kristus. Mereka mengasihi dan mereka terus Tuhan setia untuk melayani Engkau. Terima kasih. Kami berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu setiap kegiatan gereja yang kami laksanakan. Engkau mengurapi, memberkati, menjamah, supaya melalui kegiatan gereja secara online kami boleh terus Tuhan mengikuti dengan setia, bertumbuh di dalam kebenaran firman, dan kami boleh terus dibangun, dikuatkan dan diteguhkan. Berkati juga untuk kegiatan-kegiatan gereja yang lain. Kami percaya dan yakin seluruh umat-Mu, jemaat-Mu boleh terus bertumbuh di dalamnya ya Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan pergumulan-pergumulan gereja-Mu. Untuk penyelesaian izin TK, kami menyerahkan juga untuk pengembangan TK dan PAUD. Kami mohon di hadapan-Mu Tuhan, Kau menjamah supaya kami dikirimkan dengan murid-murid yang baru, sehingga murid-muridnya terus bertambah. Terima kasih ya Tuhan. Engkau juga memberkati untuk seluruh pengurus yayasan, para guru, supaya kami boleh memajukan TK dan PAUD ini, dan kami boleh menjangkau jiwa-jiwa baru buat hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Pergumulan gereja-Mu untuk kehadiran, persembahan, kami percaya Engkau yang memelihara untuk kehidupan gereja kami, kelangsungan gereja kami. Kami percaya Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan segala berkat-Mu bagi gereja-Mu yang ada di tempat ini. Demikian juga kami menyerahkan untuk goal kehadiran 350 jiwa. Kami percaya Tuhan Kau mengirimkan jemaat-jemaat yang baru di dalam penjangkauan kami. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang sakit secara jasmani. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Hamba berdoa buat Bapak Budi Wibowo, Tuhan terus menjamah, menyempurnakan kesehatannya. Bapak Yeskiel Sunardi dijamah, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan untuk Ibu Yohanes Haryanto, terus disempurnakan kesehatannya, dipulihkan dalam nama Yesus. Dan kami berdoa buat Ibu Angel ya Tuhan, kuasa-Mu yang menjamah Ibu Angel, sehingga Bu Angel boleh mengalami keajaiban pemulihan, mengalami jamahan-Mu, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga terus bergumul berdoa untuk Bapak Gideon Yatman. Setelah operasi yang sekarang masih ada di Rumah Sakit Karyadi, dijamah, diberikan kekuatan, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Jamahan-Mu atas Bapak Gideon Yatman sehingga disembuhkan dan dipulihkan. Mengucap syukur Pak Yakub, Ibu Rate, Ibu Puhen. Kami juga mengucap syukur Mas Krisnoto, Pak Krisnoto yang Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah sembuhkan. Kami percaya jamahan-Mu yang menyempurnakan setiap kesembuhan mereka. Hamba berdoa buat Bapak Rudi, kami menyerahkan juga Bu Rudi, Mbak Tita, Mbak Sela, dijamah, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Mengucap syukur untuk Bapak Ibu Sugianto, Mas Elsa, juga Mbak Agnes yang Tuhan sudah pulihkan. Kami juga berdoa untuk Pak Tarmuji, Tuhan terus sempurnakan kesehatannya. Bapak Yunus Amin Priyadi dijamah, saraf-sarafnya dipulihkan. Ibu Hariningsih disembuhkan secara sempurna dalam nama Yesus. Ibu Hati Suwarti juga dijamah, disembuhkan, dipulihkan
dalam nama Tuhan Yesus. Anak Marcel, anak Devarel, mereka dijamah, disempurnakan supaya mereka terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, hamba serahkan jemaat-jemaat-Mu yang pada saat ini sakit secara jasmani. Engkau menjamah, melawat mereka, mengurapi dan memberkati mereka. Kami juga ingat Bapak Paulus Sarmo yang sakit jantung, dijamah, disembuhkan dalam nama Yesus. Dan seluruh jemaat-Mu yang sakit Tuhan, disembuhkan, dipulihkan melalui kuasa bilur-Mu yang ajaib. Yang lemah iman, dibangkitkan supaya mereka bertobat dan mereka pulih kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang melawat menjamah bangsa kami, supaya bangsa kami Tuhan boleh menjadi bangsa yang sungguh-sungguh Tuhan bertobat kepadamu. Pandemi yang sedang terjadi, kami mohon kemurahan-Mu yang Engkau curahkan di tengah-tengah bangsa kami, sehingga pandemi ini bisa terkendali. Angkanya semakin turun. Di dalam nama Yesus kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Bapak Presiden Jokowi diberi kecakapan, dituntun sehingga bisa mengambil kebijakan yang tepat, menggerakkan Tuhan setiap elemen yang ada di negeri ini, sehingga bersehati bersama-sama Tuhan, bergotong royong untuk menanggulangi pandemi yang ada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk ekonomi, situasi kondisi politik, keamanan sosial supaya terjaga dengan baik, sehingga tidak ada gejolak di tengah-tengah negeri kami. Segala intimidasi yang ingin merongrong Tuhan pemerintahan yang sah, yang ingin membuat huru-hara, kerusuhan, kami patahkan dalam nama Yesus. Baik itu gerakan politik, radikalisme dan terorisme. Terima kasih Tuhan, Engkau mencurahkan pemulihan di tengah-tengah negeri kami. Kami serahkan Jawa Tengah, kota Semarang, Engkau juga memberkati, mengurapi, menjamah, sehingga kota Semarang tetap aman, tentram dan damai. Jawa Tengah juga dipulihkan dari pandemi COVID-19. Kami menyerahkan supaya angka COVID yang ada di kota Semarang, di Jawa Tengah juga semakin turun dan terkendali. Tenaga-tenaga kesehatan, baik para dokter, perawat, para medis, semuanya dijagai, dilindungi, diberi kekuatan dan proteksi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Daerah Telogosari Wetan di mana gereja-Mu berada, Engkau memberkati untuk kelurahan, LPMK, Babinsa, masyarakat sekitar, Bapak RW, Bapak RT, semuanya diberkati, sehingga relasi hubungan kami dengan masyarakat boleh terjalin dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu di dalam segala pergumulan dalam kehidupan mereka, yang bergumul dengan ekonomi, keuangan, usaha, jualan. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu pekerjaan, bisnis mereka. Kami mohon di hadapan hadirat-Mu pada pagi hari ini, Engkau yang mencurahkan berkat kepadamu buat setiap mereka. Kami juga berdoa, biarlah keluarga-keluarga senantiasa diliputi dengan suasana surgawi, saling mengasihi dan mencintai di tengah-tengah keluarga, sehingga menjadi satu keluarga yang utuh, rukun, aman, tentram, damai di tengah-tengah keluarga. Terima kasih. Kami mohonkan berkat-Mu tercurah atas seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami mengakhiri, kami percaya kuasa pemeliharaan-Mu boleh terus terjadi dalam kehidupan kami. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, kecelakaan, namun kasih setia dan kemurahan-Mu yang melingkupi seluruh jemaat-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Engkau beribadah dengan tekun, setia, tulus di hadapan Tuhan, terimalah berkat kasih anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan-Mu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin.